Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah daripada Nabi Nuh alaihi salam. Kisah-kisah seperti ini juga bisa dijadikan dongeng pengantar tidur untuk anak-anak. Sebelum kita beranjak pada kisah Nabi Nuh alaihi salam selanjutnya, saya ingin menceritakan misi daripada kenabian Nuh alaihi salam. Misi daripada Nabi Nuh alaihi salam adalah sebagai pendidik untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berusaha meraih keunggulan atas kaumnya dan bukan mencari keuntungan pribadi seperti status, kekuasaan dan kekayaan. Dakwahnya semata-mata dilakukan hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam merupakan salah satu dari 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi, yaitu termasuk nabi dan rasul, pilihan karena ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Falabisa fihim alfasanatin illa khamsina aman fa'akhazahumut tufanu wahum zalimun. Maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Meski keadaan umat Nabi Nuh alaihi salam penuh dengan kekufuran, tetapi Nabi Nuh alaihi salam tetap berusaha untuk menyampaikan risalah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, untuk disampaikan kepada umat dengan segenap kemampuannya. Dalam menyampaikan dakwahnya, Nabi Nuh alaihi salam menyampaikannya dengan penuh bijaksana dan tutur bahasa yang halus. Meskipun umatnya banyak yang membangkang, termasuk salah satunya anaknya, Kan'an. Tadi saya sudah menceritakan bagaimana misi daripada Nabi Nuh alaihi salam. Dan sekarang saya beranjak pada kisah Nabi Nuh, perjalanan beliau. Ya. Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan tauhid pada Bani Rosib, yang pada saat itu terjerumus ke dalam kesyirikan, seperti menyembah berhala berupa patung-patung, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Bani Rosib sendiri awalnya adalah kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada 5 laki-laki soleh yang jadi panutan dan sangat dihormati oleh penduduk sekitar. Kelima orang tersebut bernama Wad, Suwa, Yakhud, Yau, dan Nasr. Suatu ketika, kelima meninggal. Orang-orang Bani Rosib merasa kehilangan, sehingga mereka berinisiatif membuatkan patung atau berhala. Namun, semakin lama, perlakuan Bani Rosib semakin menyimpang, yang menjadikan patung-patung tersebut sesembahan. Bahkan hingga beberapa generasi mereka telah jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam hidup di antara mereka untuk memberi peringatan supaya kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ajakan Nabi Nuh alaihi salam tidak membuahkan hasil. Bahkan mereka semakin tenggelam pada kesesatan dan kesombongan. Orang-orang Bani Rosib juga menghina dan mencemooh dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya yang beriman. Tantangan berdakwah Nabi Nuh alaihi salam makin berat
hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat bahtera atau kapal yang sangat besar. Nabi Nuh alaihi salam senantiasa mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berbagai upaya yang telah dilakukannya. Manusia hanya berusaha sekuat kemampuan, sedangkan keberhasilan atau kegagalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah yang dilakukan Nabi Nuh alaihi salam, baik secara terang-terangan maupun diam-diam, tidak mendapat sambutan yang baik dari penduduk Bani Rosib. Bahkan mereka mengejek dan menghina Nabi Nuh alaihi salam sebagai seorang pendusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat bahtera untuk mengangkut orang-orang yang beriman beserta sepasang hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang-orang yang tidak beriman tersebut akan ditenggelamkan, seperti halnya yang dijelaskan dalam sejumlah surat di dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat Yunus ayat 73, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fakazzabuhu fanajjainahu wa man ma'ahu fil fulki wa ja'alnahum khalfin wa aghraqna allazina kazzabu bi ayatina fanzur kaifa kana akibatul munzarin." Yang artinya, lalu mereka mendustakan Nuh, maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera atau di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Quran Surat Yunus ayat 73. Atas perintah itu, Nabi Nuh alaihi salam mengumpulkan pengikutnya dan bahu-membahu untuk membuat bahtera dari kayu. Sepanjang hari dalam beberapa tahun, selama proses pembuatan bahtera atau kapal, kerja keras Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya juga mendapat cemooh dari orang-orang Bani Rosib yang enggan untuk beriman. Setelah bahtera itu selesai dibuat dan tanda banjir besar bakal datang, Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan pengikutnya untuk naik ke bahtera tersebut. Tak lama kemudian, langit semakin mendung, hujan pun turun dengan lebat disertai dengan kilat dan angin yang kencang. Perlahan air bah pun mulai menggelamkan daratan hingga membinasakan penduduk Bani Rosib yang ikut tenggelam dengan kekufuran, termasuk istri dan anaknya yang durhaka. Sebelum peristiwa tersebut atau terjadi, Nabi Nuh alaihi salam sempat mengajak istri dan putranya yang durhaka untuk naik ke bahtera. Namun mereka menolak. Nabi Nuh alaihi salam pun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikhlaskan keluarganya masuk dalam golongan orang-orang yang kafir. Sementara itu, setelah air surut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk turun dan memulai kehidupan yang baru. Jadi, kisah daripada Nabi Nuh alaihi salam, apa yang kita bisa ambil atau apa yang kita bisa petik di antaranya, dari kisah tersebut kita diajarkan untuk mengajarkan kepada buah hati atau kepada anak kita tentang kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh alaihi salam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, janji Allah adalah benar-benar dan akan menyelamatkan umatnya yang bertakwa. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Kemudian daripada saya mengatakan bahwa ketika mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat atau tidaknya seseorang tergantung rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena keturunan atau anak Nabi. Kalau kita tidak bertakwa,
nasibnya akan seperti anak Nabi Nuh alaihi salam. Na'udzubillahi min zalik. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.